guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Ita Novita SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Ogan. Kali ini saya akan melakukan praktek praobservasi coaching terhadap rekan sejawat Ibu Siti Hajar SPD di SMP Negeri 1 Pegunungan Selatan Kabupaten Ogan. Mari saksikan videonya. Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu. Permisi Bu ya. Iya. Kabar hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah ya Bu, ya masih ini kita sehat ya. Ya. Walaupun keadaan musim kemarau, kita masih diberinya nikmat kesehatan ya. Jadi kita patut bersyukur dan Ya, pastinya semangat. kita masih tetap semangat ya. Betul, betul. Bagaimana Bu? Ini apakah Ibu sudah siap untuk diobservasi? Ya, insya Allah siap Bu. Siap ya Bu ya. Apakah Ibu sudah mempersiapkan RPP-nya Bu? Iya, sudah. Ini RPP yang sudah saya siapkan untuk nanti saya diobservasi oleh Ibu. Saya lihat ya Bu ya, Silakan. RPP-nya. Ibu mengajar di kelas berapa Bu? Undangannya di kelas 91 Bu ya. Saya mau mengajarkan ini nanti di jam setelah istirahat jam 5.67. 567 jadi 3 jam. 3 jam ya. Kelas 91 di jam 567 itu jam Iya. terakhir ya Bu sebelum pulang Iya, ya. sebelum pulang. Saya memang sengaja mengambil di jam itu karena agak terlalu panjang dalam Iya. pembahasan ini. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Materi nanti saya adalah menemukan unsur-unsur intrinsik dalam teks cerpen ya. Ada dalam sebuah cerpen, dan tujuan pembelajaran saya itu adalah siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik, unsur-unsur intrinsik di dalam cerpen, dan juga mampu mengidentifikasi unsur-unsur ekstrinsik yang terdapat di dalam cerpen. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yang pertama, siswa ini mampu mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik cerpen ya. Yang kedua, siswa ini mampu mengidentifikasi unsur-unsur ekstrinsik cerpen. Yang ingin dicapai Bu, ini materi teks cerpen. Areanya adalah nanti saya akan menggali siswa itu lebih dalam lagi tentang unsur-unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerpen tersebut, yaitu ada tema. Di mana tema itu siswa akan mencari apa tema yang terdapat ini, apa tema pendidikan, tema sosial, tema budaya dan sebagainya. Kemudian juga akan ada tokoh itu adalah pemeran atau yang pemain di dalam cerpen itu. Kemudian penokohan itu adalah sifat ataupun watak dari tokoh. Kemudian ada latar yang menjadi tempat ataupun menjadi waktu di dalam cerita tersebut. Kemudian gaya bahasa yang digunakan, ada juga amanat ya, amanat apa yang bisa atau hal apa yang bisa diambil dari cerita tersebut. Itu dari unsur intrinsiknya. Kemudian dari unsur ekstrinsiknya ada unsur sosial yang tentang kehidupan masyarakat mungkin diangkat di situ yang bisa diambil, ada unsur budaya yang mungkin juga diangkat, dan realita sosial yang terdapat di dalamnya. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai, siswa mampu ini menentukan unsur-unsur intrinsik cerpen ya. Unsur-unsur intrinsik cerpen sudah Ibu sebutkan tadi. Yang pertama ada temanya seputar apa, kemudian juga tokoh, penokohan, dan juga latar atau setting tempat terjadinya peristiwa, dan juga gaya bahasa dan amanat. Ada pesan penulis yang disampaikan kepada kita pembaca dari amanat cerpen yang ditampilkan atau yang dibacakan oleh murid tersebut. Kemudian juga ya Bu, ada unsur-unsur ekstrinsiknya ya, unsur yang di luar atau unsur ini yang mempengaruhi cerpen ya. Itu bisa sosial, bisa budaya, dan bisa politik. Iya, bisa sosial atau budaya. Ya, biasanya diangkat di dalam realita yang terjadi di dalam kehidupan kita ya, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di masyarakat. Jadi saya berharap siswa bisa memahami itu lebih dalam. Ya. Jadi ketika dia mengidentifikasi dengan cara mencari unsur-unsur tersebut, siswa akan mendapatkan hal-hal yang lebih penting yang terdapat di dalam cerpen itu. Itu dari area.
Dari unsur-unsur ini intrinsik cerpen dan juga ekstrinsiknya, media apa Bu yang Ibu gunakan nantinya sebagai pembelajarannya? Medianya saya akan menggunakan teks cerpen ya, Ya. teks cerpen dalam bentuk teks. Kemudian saya juga akan menggunakan audio Bluetooth, Ya. speaker Bluetooth, Mm-mm. di mana saya bertujuan menggunakan itu agar siswa itu lebih dapat lebih konsentrasi lagi. Jadi karena berdasarkan diferensiasi belajar siswa, ada siswa yang bisa belajar dengan cara membaca dan juga ada bisa dengan cara mendengar. Jadi saya berharap siswa dengan mendengarkan audio tadi, siswa bisa menangkap lebih jelas lagi ya. Jadi kalau ada pola belajarnya menggunakan audio, mereka akan lebih jelas. Dan saya juga siapkan teks untuk siswa yang biasa membaca lebih fokus lagi dengan membaca teks tadi. Ini teksnya Bu. Dia di media pembelajaran yang pertama teks cerpen ya, ini contoh teks cerpennya, Ya. kemudian juga menggunakan audio ketika yang murid ini mendengarkan cerita cerpen tersebut ya, seolah-olah memang cerita cerpen itu ada ya Bu Ya, dalam ini. jadi bisa tergambar Iya, langsung. bisa tergambar langsung, dia bisa menggambarkan atau juga membayangkan. Ya. Kemudian juga mengingatkan daya ingat dari murid tersebut Ya. melalui menyimak dia ya, menyimak dari unsur-unsur ini cerpen yang dia dengar. Iya, jadi kemudian demikian kan, siswa akan merasa bahwa apa yang terdapat dalam cerpen itu seolah-olah mereka merasakan, melihat dan mendengar sendiri. Iya, seolah-olah memang Saya ada ya. pengen berbeda dari biasanya Bu. Kalau Iya. biasanya kan kita hanya pakai teks, Iya. terus membaca. Kali ini Iya, saya untuk hari menggunakan ini media berbeda. media seperti itu. Oke Bu, semuanya Ibu sudah siap Iya. untuk diobservasi. Kemudian juga Ibu sudah mempersiapkan RPP-nya, sudah Ada lengkap. teks cerpen. Iya, tujuan pembelajarannya sudah ada, kemudian media pembelajarannya ada, semuanya sudah lengkap. Ini semoga ini dapat berjalan dengan baik dan sukses ya Bu. Ya, terima kasih Bu Ita ya. Saya akan melaksanakannya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan video kegiatan saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.